Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel kami, Ruang Belajar. Ketika menyebut nama Thomas Alva Edison, apa sih yang ada dalam pikiran Anda? Semua orang pasti akan ingat pada lampu pijar, orang yang jenius, seorang pengusaha sukses, sekaligus inventor yang sangat luar biasa. Menyimak perjalanan Thomas Alva Edison, ada begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil dan kita jadikan sebagai bekal untuk kesuksesan kita. Pada video kali ini, kita akan membahas 4 pelajaran sukses dari perjalanan hidup Thomas Alva Edison. Untuk sukses, kita memang harus punya impian. Namun, punya impian saja tidaklah cukup. Kita harus punya keberanian untuk melakukan investasi terhadap mimpi kita. Itulah yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison. Ia tidak hanya memiliki kecintaan terhadap dunia rekayasa, dunia teknik, dunia kimia, dan juga elektronika. Namun, ia memiliki impian yang besar untuk menjadikan dunia tersebut sebagai bidang karir yang ia tekuni. Ia pun tidak hanya bermimpi, ia berani berinvestasi untuk mimpi tersebut. Pada usia 13 tahun, Thomas Alva Edison sudah bekerja sebagai seorang pedagang koran dan sayuran di dalam gerbong kereta. Atas pekerjaan tersebut, ia mendapatkan penghasilan sekitar $50 setiap minggu. Kemudian, sebagian besar dari penghasilan tersebut ia pakai untuk membangun laboratorium mini di rumahnya. Ia menggunakan hasil dari kerja kerasnya tersebut untuk membeli berbagai bahan kimia dan alat-alat elektronik yang akan ia gunakan untuk melakukan eksperimen di rumahnya. Pada tahun 1866, ketika Edison berusia 19 tahun, ia bekerja di kantor berita Associated Press. Di tempat tersebut, Edison bekerja dan meminta shift malam. Ada 2 alasan yang membuat ia memilih pekerjaan tersebut dilakukan di shift malamnya. Pertama, agar ia punya cukup waktu untuk membaca. Yang kedua, agar ia memiliki kesempatan untuk melakukan eksperimen di tempat ia bekerja tersebut. Berkat kerja kerasnya, akhirnya Edison berhasil menemukan sebuah alat telegraf yang dapat mengirim lebih dari 1 pesan dalam 1 kali pengiriman. Alat itu pun kemudian dibeli oleh Western Union dan membayarnya dengan harga $10.000. Hasil dari penjualan alat tersebut akhirnya oleh Edison digunakan untuk membangun laboratorium industri pertamanya. Inilah keberanian Edison, menggunakan waktu, pikiran, dan uangnya untuk membangun impiannya. Ia rela menginvestasikan seluruh hidupnya untuk mengejar mimpinya. Uang yang dia dapat dari hasil eksperimennya tidak digunakan untuk berfoya-foya, melainkan untuk membangun dan mewujudkan impiannya. Ia gunakan untuk membangun sebuah laboratorium industri yang akan mensupport impian dan cita-citanya mengembangkan peralatan yang ia cintai. Pada titik ini, kita dapat begitu jelas melihat bahwa Edison adalah orang yang sangat berani berinvestasi pada impiannya. Pada usia kecil, ia telah berani menginvestasikan uangnya untuk membeli peralatan elektronik sekaligus bahan-bahan kimia untuk laboratorium sederhananya. Begitu juga pada saat ia bekerja, ia memilih shift malam agar ia punya waktu untuk belajar dan melakukan eksperimen. Kemudian pada saat ia berhasil menciptakan alat telegraf baru yang kemudian dijual dengan harga yang mahal, ia pun menggunakan uang tersebut untuk membangun laboratorium. Ia berani menginvestasikan uang yang begitu banyak untuk mewujudkan dan membangun impiannya. Inilah satu pelajaran yang sangat berharga dari perjalanan Thomas Alva Edison, bahwa sukses tidak hanya cukup dengan bermimpi, namun kita juga harus berani melakukan investasi atas mimpian kita tersebut. Edison telah memberi contoh kepada kita bahwa ia telah melakukan investasi dengan uang, pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mewujudkan impiannya tersebut. Edison kecil tumbuh dalam kondisi yang tidak sempurna. Ia mengalami disleksia sehingga mengalami kesulitan dalam baca tulis. Akhirnya ia pun dikeluarkan dari sekolahnya. Kemudian Edison mendapatkan pengajaran baca tulis dan berhitung dari sang ibu. Pada usia 12 tahun, ia diketahui mengalami masalah dengan pendengarannya. Satu telinganya mengalami ketulian. Berbagai kondisi negatif yang dialami oleh Thomas Alva Edison tersebut justru membuatnya mampu menghadirkan sisi positif dari hidupnya. Ia mengatakan bahwa ketulian yang ia alami telah membuat ia
lebih mampu fokus dalam proses belajar dan melakukan eksperimen. Masalah pendengaran yang ia alami membuat ia tidak mengalami begitu banyak gangguan, tidak mudah mendengar hal-hal yang digunjingkan oleh orang lain, akhirnya ia lebih mudah fokus dalam melakukan apa yang ingin ia lakukan. Pada fase ini kita dapat melihat bahwa Edison mampu melihat sisi positif atas apa yang ia alami. Kecacatan yang ia alami tidak membuat ia menyerah, namun mengambil sisi dan pelajaran positifnya, bahwa ketulian yang ia alami membuat ia mampu lebih fokus dalam proses belajar dan melakukan eksperimen. Edison tidak hanya seorang saintis, namun ia adalah seorang pengusaha yang sangat sukses. Ia adalah orang yang pertama kali membangun laboratorium dengan skala industri. Ia mulai merekrut orang-orang terbaik dengan kecerdasan yang luar biasa dalam anggota timnya. Di sini jelas bahwa Edison tidak akan pernah mungkin bisa sukses jika ia hanya bekerja sendiri. Ia dengan sadar mulai membangun sebuah tim yang solid untuk melakukan eksperimen dan berbagai uji coba yang dia lakukan. Pada akhirnya, tim yang ia bangun inilah yang menghantarkan Edison mampu meraih kesuksesan yang sangat luar biasa. Sebagai seorang inventor, Edison adalah orang yang sangat produktif. Penemuannya tidak hanya terkait dengan lampu pijar, ada begitu banyak benda dan temuan luar biasa yang berhasil ia lakukan. Tercatat ada 1093 hak paten yang telah didaftarkan atas nama Thomas Alva Edison. Yang sangat menakjubkan, semua benda yang ia ciptakan orientasinya adalah menyelesaikan masalah. Ia benar-benar mampu membangun orientasi industri dalam setiap sains yang ia terapkan. Dalam proses melakukan eksperimen, ia selalu berpikir bagaimana menyelesaikan masalah di masyarakat dan bagaimana alat yang dia hasilkan dapat diproduksi dalam jumlah besar. Semua ambisi tersebut hanya dapat terwujud ketika Edison mampu membangun tim yang kuat dan solid. Salah satu kunci sukses dan keberhasilan Edison adalah kehebatan dia dalam membangun sebuah dream team yang akan benar-benar membantu dia dalam melakukan kegiatan eksperimen dan pengembangan bisnisnya. Salah satu kesan yang sangat kuat yang kita tangkap dari sosok Thomas Alva Edison adalah seorang inventor yang sangat gigih. Ia adalah seorang penemu yang pantang menyerah. Dalam banyak kisah diceritakan bahwa untuk menghasilkan lampu pijar, Edison membutuhkan percobaan sebanyak 9.999 kali. Terkadang kita bertanya, kenapa Edison tidak menyerah? Setelah ada begitu banyak kegagalan yang ia alami dalam uji cobanya, jawabannya karena Edison punya satu prinsip yang sangat sederhana, bahwa sukses itu mudah. Untuk sukses, kita cukup lakukan satu kali lagi saja. Thomas Alva Edison pernah menyatakan bahwa cara paling tepat untuk sukses adalah selalu mencoba satu kali lagi. Prinsip ini yang menghantarkan Edison mampu melakukan uji coba sampai sebanyak 9.999 kali. Setiap kali ia mengalami kegagalan, ia pun akan mengatakan cara paling mudah untuk sukses adalah selalu mencoba satu kali lagi. Setiap kali dia gagal, dia akan mengatakan satu kali lagi, pasti ini berhasil. Begitu seterusnya, sampai tanpa sadar ia telah melakukan percobaan begitu banyak. Itulah kisah dan perjalanan hidup Thomas Alva Edison, sekaligus pelajaran yang dapat kita ambil sebagai bekal untuk kesuksesan kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.